Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali lagi teman-teman semua di channel Cendekia Learning Solution. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelahan secara meiosis. Nah, sudah seperti yang kita bahas pada video sebelumnya bahwa pembelahan meiosis ini terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Ya, langsung saja kita baca penjelasannya ya. Ya, jadi yang pertama, pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, kita ketahui dari video sebelumnya bahwa pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan anak yang sama persis dengan induknya. Nah, berbeda dengan mitosis, meiosis ini menghasilkan anakan yang jumlah kromosomnya itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Yang kedua, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Gamet itu sel kelamin, genesis itu pembuatan ya. Selanjutnya, meiosis ini mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. D itu 2. Selanjutnya, sebelum melakukan pembelahan meiosis terjadi, sel itu mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Jadi, selalu ada tahap yang namanya interfase atau tahap pertumbuhan. Nah, di sini itu terjadi menjadi 2 tahapan. Secara umum ada meiosis yang pertama dan ada juga yang kedua. Nah, meiosis ini terjadi di sel-sel kelamin, itu contohnya sel telur, sel sperma itu mengalami meiosis, baik spermatogenesis atau menghasilkan sperma, atau oogenesis itu untuk menghasilkan sel telur. Keduanya itu mekanismenya menggunakan pembelahan secara meiosis. Langsung saja kita pelajari pada tahapan meiosis yang pertama. Nah, pada fase pembelahan meiosis yang pertama, ini ada tahapan profase 1. Apa sih yang terjadi di profase 1? Ya, di profase 1 ini terjadi itu membran intinya mulai menghilang. Nih, ini ada tampak ya membrannya. Nah, di profase ini membran intinya mulai menghilang. Kemudian mulai terbentuk gelondong pembelahan. Jadi mulai akan mengarah ke pembelahan gitu ya. Gelondong pembelahan. Kemudian kromosom-kromosomnya ini menebal. Dan kromosom homolog itu saling berpasangan, mereka jadi saling berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Jadi nanti ini ujung-ujungnya ini mereka akan saling silang. Ini ujung ini misalkan bersilangan dengan yang kromosom yang ini gitu. Tahapan selanjutnya yaitu metafase. Ya, kita sudah bahas ya, meta itu peralihan. Apa sih yang terjadi di metafase yang pertama? Jadi di sini kromosom homolog menjadi tetrat nih. Ini tetrat nih. Ada 4 lengannya. Bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, ini ke ekuator, ke tengah-tengah. Kemudian sentromer atau sentriol ini mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel. Ini kelihatan jelas ya, benang spindelnya mulai berikatan dengan sentromer atau tengah-tengah dari kromosomnya. Yang kelihatan bulat kecil itu sentromer. Tahapan selanjutnya yaitu anafase 1. Itu terjadi kromosom homolognya itu ditarik oleh benang spindel. Nah, ini terlihat ya. Ditarik seperti pada mitosis.
ke kutub yang pembelahan, sehingga tetra terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi ini tetrat yang tadinya ada 4 lengan ditarik jadi masing-masing 2 lengan. Kemudian membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Nih, di sini ini mulai melekuk nih. Nah, tujuan dari anafase ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Jadi tadinya ada 2 menjadi 1. Ini anafase yang pertama, itu tujuannya itu. Ya, kita ke fase ujung yang terakhir, ujung pertama atau telofase 1. Apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah, ini mulai yang tadinya belum ada membran intinya, kemudian tiba-tiba ada nukleolus mulai terbentuk. Ya, udah terbentuk membrannya, udah mulai ngumpul di situ dan mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, ini sudah. Ya, plasma itu cairan atau cairan yang ada di dalam sel. Sito itu sel. Sitokinesis pembelahan sel. Ya, kita masuk kepada fase pembelahan meiosis yang kedua. Jadi diawali dengan profase kedua. Apa sih yang terjadi di profase yang kedua? Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Jadi yang tadinya sudah ada, ini kembali menghilang sekarang. Kemudian sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Nah, ini sentriolnya ya. Tadinya sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian mengeluarkan benang-benang spindel ini yang kelihatan. Waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap lainnya, jadi sebentar aja di sini, gitu. Nggak usah lama-lama. Tahapan selanjutnya yaitu metafase kedua. Apa sih yang terjadi? Pada metafase ini, kata kuncinya kromosom-kromosom yang ada itu baik mitosis maupun meiosis ya. Itu kromosomnya menuju ekuator ke tengah-tengah gitu, kata kuncinya itu. Ingat-ingat saja kalau misalnya nanti ada soal ulangan yang membahas bagaimana posisinya atau nanti ditunjukkan gambarnya pada tahap metafase baik di meiosis ataupun mitosis 1 atau 2 itu posisi kromosomnya ada di tengah-tengah atau ada di ekuator. Nah, kembali lagi ke metafase 2, apa sih yang terjadi? Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid, nih ya, berisi 2 kromatid, tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya, membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Ya, ditarik ya ini benang spindelnya terhubung dengan sentromer, kemudian terhubung dengan si ujung atau kutub pembelahan. Tahapan selanjutnya itu anafase 2. Ya, di anafase itu benang spindelnya selalu menarik ya. Menarik si kromosomnya menuju kutub-kutub pembelahan. Nah, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, ini terpisah lagi ya kromatidnya. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Nah, ini mulai melekuk nih. Ditarik, mulai melekuk. Ya, sama kalau misalnya kita narik penghapus atau karet gitu ya. Kalau kita tarik ujung-ujungnya, dua ujungnya, nanti tengah-tengahnya sini akan mulai melekuk dan akhirnya lepas. Dan diakhiri dengan telofase, yaitu mulai melepasnya ya. Tarik terus akhirnya sampai lepas. Nah, detailnya kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Intinya mulai terbentuk.
membran nukleusnya terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis, sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Ya, jadi sampai sini pembahasan kita tentang pembelahan sel secara meiosis. Jadi kita review sebentar bahwa secara umum pembelahan sel itu terbagi menjadi dua. Ada yang mitosis, ada yang meiosis. Kalau mitosis itu terjadi pada sel-sel somatis atau sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan secara meiosis itu terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Contohnya sel telur, sel sperma. Tujuannya tadi ya untuk berkembang biak secara seksual. Jadi nanti tujuannya kan contohnya misal pada manusia. Nah, manusia itu diawali dengan zigot ya di dalam rahim. Nah, zigot itu terbentuk dari apa? Kita dulu pernah belajar mungkin di SD atau di sebelumnya bahwa zigot itu terbentuk karena bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau sel telur. Nah, dari sini kita dapat bahwa sel sperma dan sel ovum itu hasil dari meiosis, yang sifat selnya itu haploid, atau tadi 1N ya, 1N. Kalau mitosis tadi diploid, sedangkan sel-sel tubuh itu harusnya diploid. Nah, ketika sel telur yang haploid dan sel sperma yang haploid digabung, terjadilah kombinasi antara gen-gen dari ayah dan gen-gen dari ibu, terbentuk sel yang diploid gitu. Ya, akhirnya terus nanti bertumbuh, dia terus-menerus mitosis, semakin memperbanyak dan selnya melakukan diferensiasi, akhirnya tumbuh sampai menjadi janin, tumbuh terus sampai akhirnya bayinya lahir dan tumbuh menjadi kita yang remaja, dewasa dan seterusnya. Gitu. Jadi cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya bisa lebih meluas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.